Halo guys, selamat datang di podcast kami. Saya Ramadini dan teman-teman saya. Hari ini kami akan membahas tentang wirausaha di salah satu toko oleh-oleh umroh di Samarinda. Nah, yaitu yang bernama Namira Shop. Sekarang saya sudah bersama narasumber kami, yaitu Kamia. Halo Kak. Halo. Mungkin boleh perkenalan sedikit Kak? Oke. Langsung aja ya. Oke, perkenalkan nama kakak Najmia, bisa dipanggil Kamia. Untuk sekarang kesibukan mengelola ya bisnis Namira Shop Samarinda. Itu bisnis perlengkapan dan juga lele umroh di Samarinda ya. Yang sekarang sudah berapa tahun ya, dari 2014 ya sampai sekarang ya. Khususnya kita terfokus dengan paket oleh-oleh umroh juga yang menjadi satu hal yang ikonik dari kita. Kalau saya boleh tahu, awalnya gimana sih Kak bisa kepikiran untuk bikin bisnis oleh-oleh umroh ini? Oke, untuk awal mula kenapa sih terpikir ada apa tuh bisnis oleh-oleh umroh? Pertama karena melihat kebutuhan customer ya, dan perjalanan umroh sudah merupakan perjalanan yang memang apa ya, bahasanya itu sudah terbiasa ya, merupakan gaya masyarakat Indonesia khususnya untuk melakukan perjalanan umroh. Dengan ini kan kita melihat bahwasanya bisnis ini ada peluang yang memang wah, kita bisa memberikan apa ya, pertolongan atau bantuan untuk kebutuhan masyarakat khususnya bagi jamaah-jamaah yang pulang umrah dan juga haji. Gitu. Dari situ kita melihat adanya peluang. Nah, kita di sini mendirikan bisnis oleh-oleh umroh. Khususnya kan orang-orang Samarinda nih yang kita rangkul, ya kan, orang-orang Kalimantan Timur. Karena kalau beli di Shopee itu belum lama, ongkirnya juga ya lumayan ya. Apalagi kan namanya oleh-oleh umroh ini kan berat-berat ya. 1 kilonya aja udah berapa gitu kan, dari perjalanan misal dari Jawa belinya ya ke Samarinda itu juga membutuhkan ongkos yang sangat mahal gitu. Mau nanya nih Kak, kira-kira buat menjaga kepercayaan pelanggan, ada nggak sih standar khusus atau SOP yang Kakak terapkan? Misalnya soal keaslian barang, harga, atau kualitas produknya begitu? Oh gitu. Baik, untuk kepuasan pelanggan itu sangat kita jaga ya. Jadi yang pertama kita pelayanan terlebih dahulu. Pelayanan kita itu harus sama bagaimana cara kita bisa melayani mereka ini, para customer ini sebagai sahabat. Jadi bukan hanya sebatas customer, tapi kita jaga hubungan kita seperti layaknya keluarga lah gitu kan ya. Jadi hubungan yang ramah itu ya akan menimbulkan sisi emosional tersendiri di sisi customer gitu. Nah selain itu, selain pelayanan tadi kan kualitas ya. Kualitas juga kita perlu jaga ya. Karena kalau sedikit kita tidak menjaga kualitas itu bakal menjadi memori negatif yang mereka akan terpikirkan dan juga bisa menjadi bahan omongan ya kan, dari mereka ke keluarga mereka lagi kan, jadinya kan nanti insight-nya buruk seperti itu. Oke, jadi kualitas juga perlu kita jaga dan kita 100% original kan. Jadi bagi customer yang kesulitan bawa barang dari sana, nah Namira Shop adalah solusinya seperti itu. Jadi keramahan ya kan, tadi pelayanan yang pelayanan terbaik, tadi kualitas juga yang terbaik. Nah, itu sih. Sama ada mungkin sisi yang berbeda. Ya kan, sisi berbeda kita biar mana kita dilihat ya orang-orang pada ke Namira Shop nih, bukan ke yang lain. Justru itu kita memunculkan beberapa paket oleh-oleh umroh yang memang nggak ada di tempat yang lain gitu. Jadi yang estetik, yang kemasannya, apalagi yang sekarang disukai kan ya, yang kemasan-kemasannya estetik seperti itu. Nah, bisa menjadi pilihan terbaik oleh-oleh umroh bagi jamaah umroh dan haji gitu. Kalau dari segi harganya itu kan banyak kan lain kan pada menawarkan promo tuh, kalau di Namira Shop ini gimana sih? Oke, untuk harga ya. Untuk menarik perhatian pelanggan. Baik, untuk harga kalau misalnya kita banding ya, secara langsung ke Mekah, misalnya kita ke Pasar Kurma, ada tuh namanya di Pasar Kurma kalau nggak salah ya di Mekah, di sana harganya terpaut tinggi-tinggi. Ya, jadi sudah jelas dari beberapa responden, dari beberapa jawaban-jawaban dari customer, mereka menyampaikan juga bahwa wah, harga di sini lebih murah ya daripada yang di Mekah asli. Belum ongkirnya. Jadi mereka berpikir kayak
Ngapain juga ya bawa oleh-oleh dari sana jauh-jauh, mending langsung beli di sini. Oh, harganya jauh lebih murah jika ini dibandingkan dengan yang Arab Saudi. Toh sama-sama originalnya kan keasliannya juga sama. Kan barang kita juga import semuanya dari Arab Saudi. Jika dibandingkan di Jawa juga, ya itu kurang lebih karena patokan kita memang patokan di Jawa. Seperti di daerah Bandung, beberapa di Jakarta gitu. Jadi masih jika dilihat dari harga, harga kita masih bersaing lah gitu. Jadi nggak rendah, nggak tinggi juga, tapi bersaing sama rata seperti itu. Jadi bisa menjadi pilihan apa ya para jamaah umroh yang memang dari apa namanya eh dari yang SDM-nya yang apa namanya sedang ke yang tinggi seperti itu. Eh, baik, untuk kalau boleh tahu Kak, waktu pertama kali ngebangun Namira Shop, tantangan terbesar apa aja sih Kak? Dan gimana caranya Kakak ngatasi biar bisa tetap bertahan sampai sekarang? Oke, tantangannya ya. Tantangannya awal mula dulu pertama kita masih menjual kurma gitu ya. Hanya sebatas kacang Arab, kilo-kiloan. Nah, ternyata kita melihat bahwasanya tantangan sekarang ini orang lebih suka yang praktis. Lebih praktis ya, jadi gak mau ribet gitu kan. Nah, makanya kita mencari beberapa referensi dari toko lain gitu kan ya. Kita kan menggunakan sistem ATM, amati, tiru, dan juga modifikasi. Jadi kita lihat, wah ternyata pasar-pasar itu sudah mulai menggerakkan namanya ada paket oleh-oleh. Nah, jadi yang awalnya hanya terfokus pada sistem kiloan gitu kan, kurma kiloan, hanya fokusnya ke apa ya, jamaah umroh gitu kan, dan masyarakat muslim. Nah sekarang memang fokusnya ke yang tadi paket oleh-oleh umroh. Kita tambah juga beberapa apa aksesoris. Nah aksesoris pilihan apa namanya oleh-oleh. Nah juga ada beberapa kita lengkapi dengan perlengkapan. Nah, itu mungkin tantangannya yang memang agak sulit dulu yaitu adalah menyesuaikan kondisi kita dengan kondisi yang sekarang. Yang viral tuh apa gitu. Oke, terus dengan semenjak banyaknya yang muncul ya kan, banyaknya bermunculan oleh-oleh umroh, mungkin dulu masih satu dua aja, nggak terlalu banyak persaingan. Nah tapi sekarang sudah banyak tuh ya yang jual oleh umroh. Karena apa? Karena melihat bahwasanya di sini usaha ini ada kehidupan seperti itu, ada ekosistem bahasanya. Jadi ya itu apa ya namanya persaingan bisnis, nggak ada namanya persaingan ya, apa ya, kompetitor gitu ya. Kompetitor tuh membuat kita menjadi lebih hidup lah. Oh berarti melihat bahwasanya oh memang ada peluang di bisnis ini. Jadi mungkin buat teman-teman yang memang pengen apa namanya bisnis oleh umroh itu ya sangat direkomendasikan. Jadi jangan takut untuk kita kehilangan rezeki kita karena adanya apa namanya eh produk baru dari bisnis orang lain atau bisnis baru dari orang lain ya. Tapi itu membuat kita lebih semangat lagi untuk berkarya gitu. Baik. Lanjut nih Kak, pernah nggak sih ketemu situasi yang bikin Kakak harus pilih antara ngambil untung besar atau tetap berpegang sama prinsip usaha? Biasanya gimana cara Kakak menyelesaikan dilema kayak gitu tuh? Oke baik, terima kasih. Jadi untuk harga gitu ya. Baik, kembali lagi ya kepada bisnis itu kan memiliki SOP, sistem operasional ya kan. Kita mempunyai peraturan juga. Yang mana peraturan itu kita pegang teguh seperti itu. Agar customer itu mengikuti apa yang ada dalam SOP kita gitu. Misalnya terkait dengan harga tadi ya. Harga, jadi harga kita itu bisa dibilang harga yang memang standar ya. Ada yang kategori murah, ada yang kategori sedang, dan ada kategori up-nya lagi, mahal. Jadi kenapa kita masukkan beberapa kategori itu di murah gitu ya, maksudnya masih tergolong murah, misalnya seperti paket oleh-oleh umroh. Ambillah kita misalnya paket 15.000, paket 17.000, seperti itu kan. Itu kan yang tergolong murah. Karena apa? Karena memang kita melihat pasar kita ya patokannya segitu. Nah, kita juga menyesuaikan. Berarti kan dalam kiloan tersebut, ya kan, paket oleh umroh itu kita sesuaikan aja, bisa nggak kira-kira dapat untung. Apa-apa deh murah, tapi banyak, berkali-kali lipat. Misalnya satu orang misalnya 100 paket. Kalau misalnya 100 orang, dalam satu bulan itu berapa paket? Berarti kan kejualnya sudah banyak. Jadi untung dikit nggak apa-apa, asalkan yaitu berkali-kali lipat orang yang order. Karena satu orang yang order 100, berarti 100 kali 100 berapa itu Mbak? Lebih kali ya, lebih dari 1.000 ya, gitu, lebih dari 1.000, nah gitu ya.
mungkin seperti itu. Jadi memang kategori harga kita memang bervariatif. Bervariatif. Jika ada namanya paket oleh-oleh umroh yang memang kita buat sendiri desainnya, nah itu mungkin harganya agak kita naikin ya, karena kita menghargai desain, ya kan, keunikan dari produk kita sendiri dan juga jasa ya, jasa bagi yang membuat tentunya karyawan kita juga, begitu. Baik Kak, untuk kan seperti yang tadi kita sudah bahas, kan sekarang banyak gitu kan Kak, toko-toko lain, toko-toko oleh yang lain, toko-toko umroh yang lain. Nah, terus tuh kan kalau Kakak sendiri masih ada di Instagram, belum masuk ke Shopee. online seperti itu Kak. Nah, kalau di Namira sendiri, apa sih yang bikin berbeda dari yang lain? Terus gimana cara Kakak promosiin biar tetap dikenal sama pelanggan yang lainnya? Oke. Jadi cara promosiinnya gitu ya. Oke. Cara mempromosiin biar kita dikenal ya. Pertama tadi dengan cara kita ada namanya ads berbayar di Instagram dan juga Facebook. Nah, terkadang kita setiap bulan memang mempunyai program kerja untuk mengaktifkan ads tadi yang berbayar, iklan berbayar seperti itu, iklan berbayar. Jadi dengan iklan berbayar yang mana terkadang kita menjangkau khususnya orang Kalimantan Timur, orang Samarinda khusus, ya kan itu ada beberapa spesifikasi ya. Umurnya berapa ya kan? Yang kita pautkan biasa dari umur 18 tahun sampai umur 60 tahun. Perempuan dan juga laki-laki muslim seperti itu. Dan juga khususnya untuk kota Samarinda dan Kalimantan Timur nih. Nah, jadi dengan itu program bulanan yaitu menjadikan kita bisa dikenal. Dan kadang orang yang memang awalnya follow aja, tapi pada akhirnya ketika mereka memang sudah butuh ya, sudah berangkat umroh ya kan, mereka akan membeli gitu. Mereka akan membutuhkan kita seperti itu. Jadi adanya saling membutuhkan ya. Simbiosis apa itu kalau biasa disebut itu? Simbiosis mutualisme gitu kan. Mereka butuh, kita yang membantu gitu. Oke Kak, sebelum kita akhiri, boleh dong kasih sedikit pesan buat anak-anak muda atau mahasiswa kayak kita-kita nih, yang pengen mulai usaha tapi masih ragu atau takut gagal gitu. Oke. Oh baik. Mungkin ini bukan di sini saya menggurui enggak ya. Ini sama-sama kita belajar gitu ya. Dan belajar. Yang pertama modalnya adalah nekat dan berani. Ya. Dulu awalnya modalnya nggak terlalu banyak, ya masih kisaran ratusan aja. Tetapi dengan modal nekat dan juga berani gitu kan, ya alhamdulillah ya bisa menerima paket orderan. Kalau bisa dibilang untuk saat ini 25 ribuan paket oleh-oleh dengan ratusan jamaah umroh, ya kan. Jadi yang pertama belum ada bayangan ya. Tapi kita mulai step by step-nya itu kan dari melihat referensi. Jadi kalau teman-teman ingin berbisnis apapun itu, ya kan, ingat yang pertama kuncinya berani, yang kedua cari referensi atau referensi yang sebanyak-banyaknya. Misalnya teman-teman mau buka oleh-oleh umroh, cari dulu kompetitor yang ada di daerah teman-teman. Kira-kira berapa banyak kompetitor, nah apa keunggulan dan juga kekurangannya. Nah itu harus kalian analisis dulu. Misalnya teman-teman pengen buat bisnis pentol bakar, ya kan, tapi yang kekinian lah ya. Biasa kan orang gerobakan. Kalau teman-teman pengennya yang online shop aja gitu kan, atau mungkin teman-teman mau buka stand seperti itu. Gimana caranya agar pentol bakar kita itu beda dengan yang lain, yaitu cari preferensi dulu, merasakan dulu. Tapi kalau fokusnya oleh-oleh umroh ini kan kita melihat apa sih keunikan dari toko lain, apa sih yang toko lain itu nggak punya dengan toko lain-lainnya. Jadi cari dulu yang kedua kelebihan dan juga kekurangan toko itu. Nah, setelah itu jalanin aja dulu. Kalau memang rugi itu wajar. Di awal-awal, aduh rugi, aduh ditipu customer gitu kan. Nggak apa-apa. Pernah ditipu? Ditipu sih belum ya. Tapi karena awal-awal itu belum ada namanya SOP, jadi pelanggan itu seakan-akan apa bahasanya main enaknya aja gitu. Ya, contohnya mereka pesan paket oleh-oleh umroh. Ya, kita belum ada aturan tuh, bahwasanya harus DP. Akhirnya mereka pesan 100 paket, itu ambil yang 45.000 per paketnya. Setelah itu saat kita sudah bikin, sudah siap, silakan langsung diambil dan pembayaran nanti di akhir. Mereka tiba-tiba langsung kabur aja tuh.
Nah, contohnya gitu. Jadi bahasanya apa? Di PHP. Barang kita memang nggak dibawa pergi nggak, ya kan? Tapi kita kan sudah sudah usaha ya untuk mempacking itu, ya kan? Dengan 100 paket itu, tapi dia nggak datang. Makanya memang dalam sistem paket oleh-oleh umroh ini penting sekali namanya DP. Karena kita kan berkaitan dengan jasa ya, jasa packing seperti itu. Jadi tadi apa aja tadi? Pertama yang tadi berani, oke. Yang kedua tadi cari analisis ya, referensi, keunggulannya dan juga kekurangan. Pokoknya yang ketiga ATM tadi sih. Amati, tiru, modifikasi. Oke, sebelumnya tentunya ibadah ya. Pokoknya dikuatkan dulu apapun itu bisnisnya, ibadah itu nomor 1. Ya kan, ibadah nomor 1, berserah diri, jadikan bisnis ini membawa keberkahan bagi banyak orang, nggak hanya sekedar mencari profitnya aja nih, mencari keuntungan aja, tapi bagaimana cara kita agar bisa melayani customer sepenuh hati dan juga dapat membantu mereka begitu. Dan kita juga ya alhamdulillah senang ya bisa membantu banyak jamaah gitu. Pokoknya berani itu aja deh ya. Pokoknya paling penting doa, berani, tekad, dan jalani prosesnya. Insya Allah kekurangannya nanti bisa ditambal tuh. Bisa ditambal seiring berjalannya proses gitu. Jadi sabar ya. Sabar juga. Baik Kak, sebelumnya bisa dipromosikan dulu ke kita. Siapa tahu ada yang mau membeli ya. Itu sosial medianya Kak. Oke, boleh sekali. Ya mungkin teman-teman yang di luar sana ya, yang sekarang lagi umroh, yang nantinya ada planning haji, bisa langsung mengikuti follow IG kami di Namira Shop Samarinda ya. Nanti mungkin ada linknya ya di bawah ini. Bisa langsung chat WA ke kami, dan juga ada di TikTok ya. Di TikToknya ada Namira Shop Samarinda, di Facebooknya di Namira Samarinda. Oke, pokoknya ditunggu orderannya di Namira Shop Samarinda. Gitu. Baik, makasih banyak ya Kak. Ini makasih banget atas ceritanya, udah mau sharing-sharing ke kita, bikin kita punya inspiratif ide masing-masing lah buat yang mau mulai usaha dari kecil. Silakan. Semoga cerita dari Namira Shop ini bisa jadi motivasi buat teman-teman semua. Oke, amin ya rabbal alamin. Oke guys, terima kasih banyak untuk karena kami ya sudah masuk ke bisa bergabung di podcast kami. Dan teman-teman yang lain, jangan lupa ditonton terus podcast kami. Baik, sampai jumpa di podcast kita ya selanjutnya. Oke, dah.